Kasus kematian Brigadir Joshua alias Nopriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan memasuki babak baru. Bareskrim Polri telah menaikkan kasus pembunuhan berencana ke tahap penyidikan. Laporan ini sebelumnya dilayangkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua yang secara resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Untuk melengkapi berkas pemeriksaan, tim sus dari Mabes Polri telah memeriksa sejumlah saksi keluarga korban Brigadir J untuk melengkapi berkas penyidikan. Hasil pemeriksaan akan didalami oleh tim penyidik. Laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J dari penyelidikan sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini menunjukkan bahwa tim sus bekerja ya boleh dikatakan sangat cepat ya. Tapi tetap kaidah-kaidah pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional di dalam proses penyidikan ya. Semuanya harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena apa? Karena bukti-bukti ini nanti akan diuji di persidangan. Sementara itu, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, satu persatu bukti-bukti tewasnya Brigadir Joshua yang disebut-sebut tewas akibat baku tembak dengan Baradae sudah dikantongi. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan akan mengumumkan hasil investigasi lembaganya dalam waktu dekat ini. Kasus tewasnya Brigadir Joshua telah menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta agar kasus tewasnya Brigadir Joshua ini diusut tuntas dan meminta Polri harus memberikan keterangan apa adanya. Ia juga meminta supaya Polri transparan dalam mengungkap kasus Brigadir Joshua. Kan sudah sampaikan usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Terima kasih. Langkah Polri meningkatkan status kasus pembunuhan berencana ke tahap penyidikan yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua patut diapresiasi. Lantas akankah dengan naik status tahap penyidikan, pengusutan kasus penembakan Brigadir Joshua akan mengungkap fakta sebenarnya? Lalu bagaimana perkembangan hasil investigasi Komnas HAM hingga saat ini? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, memang publik begitu menunggu-nunggu sebenarnya fakta dari peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua. Pemirsa, ada informasi yang terbaru bahwa saat ini dari laporan kuasa hukum sudah naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya penyelidikan, pemirsa. Bahkan keluarga dari almarhum Brigadir Joshua pun sudah diperiksa sebanyak 11 orang. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kasus ini akan segera diungkap? Apakah benar ada pembunuhan berencana? Siapa yang melakukannya? Itu akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Mas Mansur Febrian yang merupakan kuasa hukum keluarga. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Febrian ya. Selamat malam Kak Caca. Ya, baik. Selain itu saya juga telah tersambung pemirsa dengan Pak Beni Momoto yang merupakan Ketua Harian Kompolnas dan juga Bapak Ahmad Taufan Damani Ketua Komnas HAM. Bapak-bapak, selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, sebelum saya ke bapak-bapak, mungkin saya ke Mas Febrian terlebih dahulu. Sudah dapat informasi kemudian ketika dari penyelidikan ke tahap penyidikan, bahkan keluarga pun sudah diperiksa. Pemeriksaan ini materinya seputar apa ya? Baik Kak Caca, terima kasih. Berdasarkan informasi yang saya terima dari Ketua Tim, untuk sore ini ataupun dari pagi tadi itu sudah dilakukan prosesi penyidikan terhadap atau pemeriksaan terhadap saksi pelapor. Dalam hari ini adalah pihak keluarga
dan didampingi oleh Ketua Tim langsung Abang Kamarudin Simanjuntak. Dan puji Tuhan kami juga mendapat kabar kan tadi dari Kadif Humas Polri bahwa sudah naik ke tahap penyidikan. Ini saya mengapresiasi sekali bahwa pelaporan kami tanggal 18 direspon cepat oleh pihak Barreskrim Polri. Dan harapannya tentu perkara ini tetap terungkap, cepat terungkap. Ditahan dulu mungkin saya ke Pak Benny Mamoto, karena sebenarnya Pak Benny, dari kemarin bahkan 2 hari yang lalu saya sudah sempat mengundang Bapak, tapi memang di tengah kesibukan gelar perkara ya Pak ya. Saya ingin tahu Pak, ketika Pak Benny bertemu dengan keluarga di Jambi, sebenarnya apa temuan yang bisa mungkin disampaikan di publik di malam hari ini? Yang pertama, kami menemui keluarga dari almarhum di Jambi. Yang pertama kami ingin mendengar langsung apa yang terjadi sejak pertama kali keluarga mendapat informasi tentang kematian almarhum sampai dengan proses jenazah dibawa, diserah terimakan ke keluarga, kemudian apa yang terjadi ketika penyerahan jenazah ke keluarga, kemudian juga ya bagaimana ketika kedatangan Karo Paminal ke sana. Nah ini semua sudah kami tampung semua, termasuk keluarga juga menyampaikan pada kami tentang barang-barang milik almarhum. Daftarnya sudah diserahkan ke kami, ada yang sudah diterima dan ada yang belum. Dan ini sudah kami teruskan ke pihak penyidik agar nanti dijelaskan kepada keluarga mana-mana bukti untuk ke pengadilan dan mana yang tidak, termasuk rekening bank dan sebagainya. Nah kemudian juga kami mendalami tentang bagaimana sih komunikasi antara keluarga dengan almarhum ketika sebelum peristiwa, kemudian adakah pesan-pesan almarhum dan sebagainya, kemudian bagaimana pergaulan almarhum, ini semua kami dalami dan bahannya sudah sebagian kami sampaikan kepada pihak penyidik. Oke, ditahan dulu Pak Benny, mungkin saya ke Pak Taufan Damanik. Pak Taufan Damanik, sebenarnya dari proses yang saat ini sudah dilakukan, mulai dari ditemukannya CCTV, bahkan otopsi sudah diserahkan kepada keluarga tapi ditolak, sekarang proses penyelidikan ke tahap penyidikan, proses-proses ini sudah sesuai dengan core perlindungan HAM atau tidak? Meskipun ada publik yang awam bertanya, yang kehilangan nyawa kenapa kemudian yang diperiksa pertama kali bukan yang dituduhkan, seperti apa Pak Taufan? Ya, apa yang dikerjakan oleh tim penyidik menurut kami itu satu hal ya. Kami bagaimanapun tentu harus menghargai, mengapresiasi, karena ini kan kalau kita lihat tahapan-tahapannya yang dari semula tadi misalnya dikerjakan oleh Polres Jakarta Selatan itu diambil alih dan sekarang bahkan ada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ya. Yang kami juga tahu itu dipantau terus-menerus oleh Istana ya. Karena kami juga ditanyai oleh Istana beberapa kali tahapan-tahapan dan informasi-informasi yang kami miliki. Gitu. Itu satu hal. Tapi Komnas HAM tentu melakukan satu pendekatan atau satu langkah-langkah yang berbeda dengan itu. Ya. Jadi kami sama dengan Pak Benny, tim kita juga berangkat menemui keluarga, mengumpulkan informasi terkait dengan jenazah, proses penyerahan jenazah, komunikasi keluarga dengan almarhum Yosua dan lain-lain. Termasuk kami mendapatkan informasi-informasi yang dari pihak-pihak atau sumber-sumber lain yang sampai sekarang ini belum banyak dibicarakan di media massa. Dan itu tentu harus kami tutup juga sumber informasi. Nah, kami sudah memanggil ahli, meminta pendapatnya tentang kondisi jenazah yang bahan-bahannya kami dapatkan dari keluarga itu ya, foto-foto, video, dan lain-lain. Senin nanti pihak Dokes yang akan kita panggil. Dan sudah deal tadi, oke. Senin akan datang ke Komnas HAM. Setelah itu kita baru mencari jejak kronologis di TKP dan beberapa sumber-sumber informasi yang lain. Ini sebagai bahan pembanding nanti dari apa yang dikerjakan oleh tim sus maupun tim penyidik yang sudah dibentuk oleh Polri. Ya. Itu kesepakatan kami. Ya. Baik yang ketika dua komisioner bertemu dengan Mabes Polri maupun ketika Pak Wakapolri, Pak Irwasum,
dan Kadif Humas Polri itu datang ke Komnas HAM bertemu saya, kesepakatannya begitu. Kita bekerja masing-masing dengan prinsip yang kita minta pada waktu itu transparansi dan akuntabilitas. Karena itu memang diminta dari istana. Itu tekanan yang secara politik juga disampaikan oleh istana. Satu lagi yang kita sepakati juga adalah aksesibilitas kepada Komnas HAM. Jadi apapun nanti yang dikerjakan, kalau kami membutuhkan informasinya, kami bisa mendapatkan. Itu juga disepakati. Jadi sementara ini memang belum ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil dari tahapan-tahapan itu, tapi data-data dan bukti, fakta, informasi kami kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk nanti menjadi satu kesimpulan pembanding dari apa yang dilakukan oleh Mabes Polri ya. Tanpa berpretensi kita misalnya menganggap ini akan benar atau tidak benar, tapi yang penting kami kerjakan tugas kami, nanti hasilnya kita perbandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh tim dari Mabes Polri. Yang menurut kami memang melakukan langkah-langkah yang sangat cepat dan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya setelah ada atensi yang luar biasa. Kami tahu keluar biasaan itu karena kami juga dikontak oleh pihak istana. Oke, baik. Nanti saya juga ingin mempertegas kepada seluruh narasumber saya, sebenarnya mengingat sebentar lagi akan ada pengumuman mengenai perkembangan terbaru atas kasus ini yang akan disampaikan nanti mungkin di pekan ini, di akhir pekan ini. Tapi saya akan tanya juga, sebenarnya dari kuasa hukum atau dari keluarga, punyakah memang video tubuh dari jenazah sesaat sebelum dimakamkan? Karena itu yang kemudian masih simpang siur, apakah foto, pengamatan mata, ataukah juga memang video. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.